Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Rahmadani dengan NIM akhir 167. Di sini saya akan mempresentasikan Pancasila sebagai sumber etika di pertemuan 10. Etika sebenarnya berada dalam dimensi yang berperan untuk mengatur kesantunan sosial masyarakat dalam bertindak dan berperilaku. Kesadaran untuk saling menghargai perbedaan adalah penciri negara Indonesia yang sejak diproklamirkan pada tahun 1945. Pancasila sebagai sistem etika merupakan way of life bangsa Indonesia, juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengertian etika. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang ataupun masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari suatu generasi ke generasi yang lain. Dalam artian ini, etika sama maknanya dengan moral. Etika dalam arti yang luas ialah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk menurut Burns. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Yang pertama, manusia sebagai makhluk individu. Sebagai makhluk individu, artinya manusia secara perseorangan yang akan mempertanggungjawabkan segala perilakunya kepada diri sendiri dan Tuhan. Sebagai satuan terkecil dalam organisasi atau kelompok manusia harus memiliki kesadaran diri untuk segala sesuatu. Maka dari itu, manusia memerlukan tingkah laku yang bukan merupakan tindakan instinktif semata. Manusia yang biasa dikenal dengan Homo sapiens memiliki akal pemikiran yang dapat digunakan untuk berpikir dan berlaku bijaksana. Dan demikian, potensi-potensi yang ada di dalam dirinya akan berkembang, seperti karya, cipta, dan karsa. Dengan potensi tersebut, manusia mampu berkembang sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk sosial. Esensi manusia sebagai makhluk sosial pada dasarnya adalah kesadaran manusia tentang status dan posisi dirinya dalam kehidupan bersama, serta bagaimana tanggung jawab dan kewajibannya di dalam kebersamaan dengan manusia lainnya di dalam masyarakat. Masyarakat yang paling kecil dalam keluarganya, di kampung, sampai organisasi kemasyarakatan yang besar dituntut keikutsertaan dan sumbangan pemikirannya dalam mengembangkan kehidupan bersama. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika. Ketidakjelasan secara etis berbagai tindakan politik di negara ini membuat keadaban publik saat ini mengalami kehancuran. Fungsi pelindung rakyat tidak berjalan sesuai komitmen. Keadaban publik yang hancur inilah yang seringkali merusak wadah hukum, budaya, pendidikan, dan agama. Rusaknya sendi-sendi ini membuat wajah masa depan bangsa ini kabur. Sebuah kekaburan yang disebabkan karena etika tidak dijadikan acuan dalam kehidupan politik. Politik dan etika terpisah seperti terpisahnya air dan minyak. Akibatnya kebijakan dasar kehidupan bangsa seperti keberadaban, responsibilitas, keadilan, dan integritas runtuh.
Sudah saatnya etika politik bangsa ini mengacu pada nilai-nilai Pancasila yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan menekankan prinsip bahwa moralitas dan spiritualitas keagamaan berperan penting sebagai bantalan vital bagi keutuhan dan keberlangsungan suatu negara atau bangsa. Sila ketuhanan mengajak bangsa Indonesia untuk mengembangkan etika sosial dalam kehidupan publik politik dengan memupuk rasa kemanusiaan dan persatuan, mengembangkan hikmah permusyawaratan dan keadilan sosial. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai ketuhanan, diharapkan bisa memperkuat pembentukan karakter, melahirkan bangsa dengan etos kerja positif, memiliki ketahanan serta kepercayaan diri untuk mengembangkan potensi yang diberikan dalam rangka mewujudkan hidup yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab tidak lain adalah kelanjutan dengan disertai perbuatan dalam praktik hidup dari dasar ketuhanan yang Maha Esa. Sebab itulah dalam urutan sila-sila Pancasila letaknya tidak dapat dipisahkan dari dasar ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila kemanusiaan ini menuntut insan warga negara dan penyelenggara negara agar memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang cita-cita moral rakyat yang luhur. Sehingga hal tersebut dapat menjadi dasar dalam menjaga etika politik dan moral bangsa. Setiap tindakan dan perilaku insan warga negara akan selalu berpedoman pada dasar-dasar kemanusiaan. Sila ketiga yaitu sila persatuan Indonesia. Di dalam sila persatuan Indonesia menunjukkan bahwa untuk menunjukkan komitmen kemanusiaan universal, Indonesia harus mengakar nilai-nilai etis kemanusiaan dalam konteks kebangsaan sendiri terlebih dahulu. Kemajemukan multikultural hanya bisa dipertahankan melalui budaya politik yang menjamin hak-hak individu dan kelompok secara demokratis. Selain itu, penting juga untuk menjaga kesatuan bangsa dengan menghargai perbedaan dan pluralisme dalam struktur negara kesatuan Indonesia. Maka dari itu, para pejabat negara harus menjaga etika politik dengan mengutamakan sila persatuan untuk mengatasi paham politik yang dapat memecah belah bangsa. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat Pancasila menegaskan kedaulatan rakyat dalam menjalankan demokrasi. Namun, demokrasi Indonesia tidak didasarkan pada mayoritas atau minoritas, melainkan musyawarah mufakat yang mengedepankan hikmat kebijaksanaan. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan yang menjadi landasan negara. Para pemimpin diwajibkan untuk menjalankan demokrasi dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut. Sila yang terakhir yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keadilan merupakan wujud yang paling konkret dari prinsip-prinsip Pancasila. Satu-satunya sila Pancasila yang dilukiskan dalam pembukaan UUD 1945 dengan menggunakan kata kerja mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok, peri kemanusiaan, simpul persatuan, mantra kedaulatan rakyat. Di satu sisi, perwujudan keadilan sosial itu harus mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya. Menurut Noto Nagoro, menyatakan bahwa sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diliputi dan dijiwai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian kesimpulannya yaitu, sebagai sumber etika, Pancasila adalah fondasi moral yang membimbing perilaku masyarakat Indonesia sejak proklamasi tahun 1945. Etika sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang mengatur kehidupan baik individu maupun masyarakat. Sebagai makhluk individu dan sosial, manusia memiliki tanggung jawab moral yang berakar pada nilai-nilai Pancasila, sila 1-5. Di dalam nilai-nilai Pancasila memberikan arahan etis dalam kehidupan sosial maupun politik seperti ketuhanan,
kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial yang menjadi landasan untuk membangun masyarakat yang beradab, berkeadilan, dan bersatu. Dengan menerapkan tersebut, Indonesia diharapkan dapat mencapai kehidupan yang merdeka, adil, dan makmur. Nah, ini daftar rujukan dari PPT yang saya buat. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan apabila ada yang bertanya. Baik, Febrika, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Febrika Azizatul Mina dengan NIM 2306133410 dari kelas 23D. Di sini saya akan bertanya, mengapa Pancasila dianggap sebagai sumber etika yang tepat bagi bangsa Indonesia? Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebentar. Baik, langsung saja saya jawab. Pancasila dianggap sebagai sumber etika yang tepat bagi Indonesia karena nilai-nilai Pancasila sesuai dengan kodrat manusia dan nilai-nilai universal. Nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan merupakan nilai-nilai universal yang diakui oleh semua agama dan bangsa di dunia. Pancasila mencerminkan budaya dan tradisi bangsa Indonesia. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah mufakat, dan kekeluargaan merupakan nilai-nilai yang telah lama dianut oleh masyarakat Indonesia. Pancasila bersifat fleksibel dan dinamis. Nilai-nilai Pancasila dapat diinterpretasikan dan diimplementasikan sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Apakah sudah jelas, Febrika? Sudah, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Apakah yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ditanyakan lagi ataukah sudah cukup? Sudah cukup. Oke, kalau gitu, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Via. Sama-sama.